Buka bersama Matius 20 ayat 26 sampai ayat 28. Injil Matius 20 ayat 26 sampai dengan ayat 28, saudara ya. Kita akan baca di sana. Yesus berkata begini saudara kepada murid-muridnya, baca sama-sama. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan ayat 27 bilang, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kita semua terpanggil untuk melayani. Kenapa? Karena Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Oke Bu, sekarang kita mau melayani ini bagaimana Bu? Ya saya melayani. Saudara, melayani itu di mana saja. Dan inti dari pelayanan Yesus dia bilang, kalau orang dunia itu ingin terhormat, menjadi besar, maka mereka itu harus punya kedudukan yang tinggi, semuanya serba tinggi supaya mendapat penghormatan manusia. Tapi Yesus bilang, kita balik tadi ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Pak Sihombing ini kalau di kantornya dia mungkin punya banyak ajudan, dia mungkin punya banyak orang di bawahnya, tapi di sini dia adalah pelayan. Makanya kadang saudara lihat geser kursi, ya suruh orang masuk, ya karena mau berlatih menjadi hamba. Kita semua ini dipanggil untuk menjadi hamba. Ya, dikatakan di sana kalau orang dunia ingin menjadi yang terbesar, yang terhebat, maka mereka itu berlomba-lomba mendapat kedudukan yang tinggi, dihormati, wah disuruh duduk di ini. Tapi di hadapan Tuhan berbeda. Tuhan bilang, siapa di antara kamu yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Aneh enggak Tuhan Yesus itu? Aneh. Makanya semua orang yang ikut Yesus juga harus amin, aneh, amin. Iya, biarin aja. Kita belajar latihannya melayani di mana? Nomor 1 pertama di rumah, ya di keluarga. Suami layani istrimu, istri layani suamimu, anak-anak layani orang tuamu, orang tua layani anakmu. Nggak usah punya karunia bos di rumah, amin. Bertobat. Ya, sekarang kita sini bertobat semua nih. Sadarilah, siapa di rumah yang mau ingin jadi bos? Ya. Ada bapak-bapak yang semuanya main perintah, piring, gelas, handuk, ya. Ada di sini, tobat. Ya, Alkitab bilang apa? Kau mau jadi yang terbesar di rumah? Nggak usah sok berwibawa, semua suruh ambil, semua suruh ini. Ya, ada tangan kaki, 2 kaki, berjalan sendiri. Siapa yang ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi teladan. Sama seperti Tuhan Yesus, engkau harus menjadi pelayan. Amin Bapak Ibu. Bapak-bapak mau bertobat? Ya, nanti gak usah suruh-suruh lagi. Kalau bisa lakukan sendiri, lakukan sendiri. Ibu-ibu juga mau bertobat? Anak-anak muda mau tobat? Nggak ada yang amin anak-anak muda ini. Ya, harus bertobat. Saya latih di dalam keluarga saya. Ya, anak saya semua cuci baju sendiri, nyetrika sendiri. Saya bilang kamu harus bisa tanggung jawab dengan hidupmu sendiri. Kalau dengan hidupmu sendiri saja kamu gak bisa tanggung jawab, bagaimana kamu bisa melayani dan menjadi berkat bagi orang lain? Iya enggak saudara? Nah, anak muda sekarang tuh banyak ya, seharian pegang HP terus. Di gereja aja pegang HP terus. Awas nih ada yang main HP, saya suruh masukin kantong kolektor. Bertobat ya, udah di rumah main HP, di gereja main HP lagi. Ya, saudara, bertobat. Latih karaktermu, bentuk karaktermu. Yang nilai kita itu siapa tuh? Tuhan. Karakter hamba yang pertama, dia selalu ingin berkenan kepada tuannya.
Kita ini Tuhan kita siapa? Tuhan. Kita ini melakukan menjadi hamba bukan supaya dipuji orang, tapi supaya kita dipuji Tuhan. Kalau kita dipuji Tuhan, luar biasa enggak saudara? Wow, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Amin. Jadilah orang dipuji Tuhan, kejar apa yang berkenan pada Tuhanmu. Ya, bapak-bapak, engkau nggak perlu cari muka kepada siapapun, cari muka saja sama Tuhan. Saya yakin kalau kita cari muka sama Tuhan, kita lakukan pasti yang terbaik. Ya, anak muda dengar baik-baik. Ya, orang yang punya keahlian saja sekarang, ya ke depan ini tantanganmu makin berat loh. Ya, dengan munculnya sekarang, ya apa tuh yang robot-robot sekarang AI ya itu saudara, saya lihat kemarin ada selebgram AI pertama, dia bukan orang loh, dia robot yang diciptakan, itu endorse masuk semua sama dia. Pertama kali di Indonesia itu langsung jutaan followernya saudara, iklan endorse masuk, bukan orang, robot. Jadi jangan kau andalkan cantikmu, gantengmu, pintermu pun gak cukup sekarang. Orang pakai sarjana banyak saudara, sekarang nganggur, iya enggak? Ya bahkan pengkhotbah pun dikatakan sekarang robot khotbah. Saya ditanya gini loh Bu Dewi, menurut tanggapan Ibu gimana nih? Sekarang di luar negeri yang khotbah tuh bukan orang lagi, robot. Ya, waduh memang sekarang ngeri ya. Saya bilang loh apa masalahnya kalau memang robot yang khotbah? Ya kalau pendeta sudah nggak bisa dipercaya, maka Tuhan bisa pakai robot. Iya enggak? Robot enggak homo loh. Robot enggak selingkuh loh. Pendeta bisa selingkuh enggak? Bisa, dia habis selingkuh berdiri di mimbar, habis homo dibawa dia naik di mimbar, bisa enggak? Lo robot enggak loh. Jangankan robot, saya bilang Tuhan berkata batu pun bisa dipakai Tuhan untuk tobatkan orang. Jadi kita perlu berjaga-jaga. Cuma yang enggak bisa di robot itu mungkin enggak ada urapan ya. Tapi kita nggak tahu juga urapan dari Tuhan. Loh sekarang kalau dia nontonnya di kamar, robot itu khotbah, lalu dia buka hati, kan bukan soal pengkhotbahnya. Orang yang buka hati, hadirat Tuhan turun. Walaupun yang khotbah robot, yang robot sampaikan juga firman. Ngeri nggak akhir ini? Makanya anak muda saya mau bilang, kau jangan sombong dengan kegantenganmu, kecantikanmu, kepinteranmu. Kau S2, S3, S4, S21 pun kayak Samsung. Dengar baik-baik ya. Ini ke depan, masa depan ini akan semakin memburuk loh. Kita nggak bisa lagi dengan kekuatan-kekuatan kita manusia. Tetapi orang yang dikenan Tuhan, kau mungkin nggak terlalu pinter ya, tapi kau takut Tuhan. Kau mungkin nggak terlalu pinter, tapi kau punya hati hamba. Orang sekarang udah bodoh, sombong lagi. Bagaimana mau diangkat Tuhan saudara? Iya enggak? Ya pinter, sombong masih agak-agak loh. Udah bodoh, sombong. Ya coba apa yang bisa menjadi kekuatanmu? Hari-hari ini kita nggak bisa dengan kekuatan kita, hanya tangan Tuhan yang bisa mengangkat kita saudara. Makanya dengar baik saudara ya, ayo kejar karakter Kristus, ayo kejar firman Tuhan. Dikatakan di sini kita mulai menjadi pelayan itu di mana? Di dalam keluarga. Ya anak muda jangan sok teriak sama orang tuamu. Hari-hari ini saya banyak dapat konseling. Bu saya udah gak bisa atur anak saya bu. Saya pukul dia makin berontak. Ini ancam mau bunuh diri. Saya bilang kalau dia ancam bunuh diri suruh aja bilang. Bunuh diri sana. Orang mau bunuh diri itu gak ngomong-ngomong loh. Ya. Kalau ada orang ngomong itu cuma mengancam itu. Bunuh diri itu diam-diam tahu-tahu lompat. Gak usah ngomong terus jangan tahan, jangan tahan, jangan tahan. Lepas aja sana bunuh diri. Mau lompat dari lantai berapa tak anter. Ngancem lagi sama orang tua. Anak sekarang tuh gitu, udah gak bisa dinasehati. Kalau dinasehati sok memberontak. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kau jangan salah didik anak-anakmu. Ini masih banyak bayi-bayi ya. Ajar yang benar supaya anakmu itu memiliki hati hamba. Ya karena begitu kita salah didik sombong. Ayo kita belajar yuk, dari mulai kita ini di dalam keluarga. Ya, mari Bapak Ibu kita introspeksi diri. Apakah di dalam rumah kita jadi bos atau jadi hamba? Ya, belajarlah dari hal-hal kecil. Habis makan cuci piring sendiri, angkat bawa ke belakang. Hidupmu tuh jadi berkat dulu di dalam rumah. Amin. Ya, nggak usah boro-boro mau jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa Bangkok, ya, Thailand, ya, New York. Ya, padahal di rumah pret. Ya nggak bisa jadi berkat tapi kepengen ke bangsa-bangsa. Bertobat.
Yesus bilang kalau orang lain pengen terkemuka, dia melakukan hal-hal yang secara duniawi. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana apa saudara? Ayat 27 ya. Ayat 27 dikatakan di sana ya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya memang rasanya berat hari-hari ini saudara. Yang ada kenapa akan terjadi perceraian di dalam rumah tangga? Karena orang sudah tidak punya hati hamba. Semua yang ada tuntut menuntut. Kenapa kita tuntut menuntut? Karena ada kesombongan. Kamu tuh jadi istri ya, nggak pernah mau melayani suami. Istrinya jawab, kamu juga jadi suami. Emang selama ini? Coba kalau semua punya hati hamba. Ya, pasti suaminya bilang, aku yang salah. Istrinya bilang, tidak say, aku say. Enggak, aku. Luar biasa toh? Nggak jadi berantem kan? Ya, semua karena merasa saya yang salah. Tapi ketika mulai ada kesombongan di situ, ya maka terjadilah mulai ada saling menyalahkan. Ya saling menyalahkan, saling menuduh karena semua egonya muncul. Bagaimana kita bisa melihat berkat Tuhan? Hari-hari ini saudara, serangan iblis itu semakin luar biasa loh kepada anak-anak Tuhan. Kenapa? Saya cuma mau bilang ini akhir zaman. Sekarang yang belum pergi ke Israel pada nyesel. Saya harusnya berangkat akhir bulan ini saudara, nggak jadi loh. Ya yang kemarin-kemarin gak ikut. Ya Bu, sampai kapan Bu Israel perang? Jangan tanya sama saya, hanya Tuhan yang tahu. Saya belum ke Israel loh. Kemarin-kemarin saya gak berangkat, ini sekarang ya kita gak tahu sampai kapan. Tapi tanda-tanda zaman ya akan terjadi. Perang ya semuanya akan terjadi. Semakin memanas hari-hari ini. Mari kita bertobat. Amin saudara. Kita ada di hari-hari terakhir. Ayo dari rumah tangga kita. Hari-hari ini angka perceraian terus naik. Saudara tahu kenapa? Karena tidak ada yang punya hati hamba. Semua merasa aku nih loh. Ya ditekan. Itu enak aja jadi suami. Itu enak aja jadi istri. Enak aja jadi anak. Enak aja jadi ini. Coba kita semua merendah. Karena orang yang ingin menjadi yang terkemuka, dia harus menjadi yang paling rendah, menjadi hamba. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat 28 saudara, sama seperti anak manusia. Yesus itu datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberi nyawa. Loh kita disuruh belajar dari Tuhan Yesus. Loh kita nih belum sampai memberi nyawa bagi orang lain. Ya makanya orang tuh kalau mau cerai saya bilang bertahan Bu. Sampai kapan Bu? Saya tuh terhianati loh. Saya tuh tersakiti. Lah kau belum kayak Yesus kan? Mau kayak Yesus dibilang apa? Beri nyawamu. Berani tak kau beri nyawa bagi suamimu? Ya suruh doa. Tapi Bu saya harus apa? Doa. Ya enak aja ibu suruh saya doa. Ibu gak rasa punya suami saya kayak saya. Siapa suruh? Saya juga gak mau rasa. Salah sendiri. Ngapain kau suruh rasa? Saya suamimu. Siapa yang pilih itu suamimu? Kau pilih-pilih sendiri, kau suruh saya rasa, pret. Ya, kasihan deh lu. Makanya berdoa. Ya, jangan membantah kita ini belum seperti Yesus loh. Suruh serahkan nyawa. Serahkan nyawa bagi istrimu, serahkan nyawa bagi anakmu, serahkan nyawa bagi suamimu. Sehebat apapun suamimu itu, senakal apapun dia duduk di kaki Tuhan. Amin. Berdoa, mohon pengampunan, ya melayani dengan hati hamba saudara, dimulai dari keluarga kita, sehingga saudara di tempat kantormu, di tempat bekerjamu, engkau pun belajar bisa mempraktikkan hati hamba. Percayalah dalam setiap hal yang kita lakukan ketika kita ini mau merendahkan diri, ada upah yang Tuhan sediakan. Amin saudara. Ya dan amin saudara. Ya dan upah itu nggak bisa dibeli dengan uang. Makanya ya bagi semua anak-anak muda di sini saya mau bilang, bahkan orang-orang tua, jangan dengan caramu, kepandaianmu engkau mencoba mempertahankan hidup, mendapatkan pekerjaan, bekerja keras cari uang. Yang harus kita dapatkan hari-hari ini adalah perkenanan Tuhan. Amin. Waktu kita dapat perkenanan Tuhan, ada pintu-pintu yang akan Tuhan buka.
Kalau kau dengan kekuatanmu sendiri capek, kau capek, nggak dapat apa-apa, stres. Tapi waktu engkau menjadi orang yang dikenan Tuhan, ada pintu-pintu yang Tuhan akan bukakan bagi orang-orang yang Dia kenan. Kau nggak perlu sekolah tinggi kadang, kau nggak perlu sekolah tinggi untuk bisa mendapatkan gaji yang tinggi. Waktu Tuhan berkenan, Dia beri kepadamu, saudara. Saya mendapat banyak kesaksian dari orang-orang yang setia mencari Tuhan. Loh Bu, saya ini hanya seorang karyawan biasa di tempat saya bekerja. Tapi dia setia, saudara, berdoa, dia setia puasa, dia setia sama Tuhan. Satu kali bosnya itu panggil dia. Ya dia bilang, Pak, saya mau bicara dengan Bapak, menghadap ke ruangan saya. Ya dia datang, Pak, saya sudah meminta dan sudah berdoa. Saya ini akan mengangkat kepala personal di dalam kantor kita ini untuk mengepalai berapa ribu karyawan. Dan saya sudah menimbang-nimbang, saya melihat Bapak orang yang tepat. Kaget dia, syok. Ih Pak, bukankah di atas saya masih banyak orang yang bisa mendapat kesempatan itu? Kenapa saya yang dipilih? Enggak, saya lihat karakter Bapak. Saya lihat Bapak orang yang dapat dipercaya. Kenapa saudara? Karena dia mendapat perkenanan Tuhan. Bahkan posisi yang dia ambil itu harusnya bagi orang-orang yang sekolahnya lebih tinggi dari dia. Tapi Tuhan beri. Kenapa? Waktu kita mendapat perkenanan Tuhan, ada jalan-jalan, ada pintu-pintu yang akan Tuhan bukakan. Yang secara nalar itu tidak mungkin, tapi menjadi mungkin. Yang pernah saya saksikan, seorang ibu muda, saya ketemu dengan dia di Makassar, di Surabaya. Saya tanya, ibu kerjaannya apa? Puji Tuhan ibu, saya punya pom bensin beberapa di Ambon. Wih, pom bensin Bu? Iya, sama punya dermaga. Wah, itu sudah luar biasa ya. Kok bisa Bu? Kan untuk bisa buka pom bensin itu harus sogokannya berapa. Oh saya enggak Bu. Ya semua karena perkenanan Tuhan. Hanya berawal dari saya tuh lihat antrian di kepulauan saya di kota kecil. Panjang antrian orang mau isi bensin. Begitu sudah dapat antrian, harganya saudara, orang di Jakarta baru naik 500.000 udah protes. Di daerah Papua, di Ambon sana harganya itu sudah enggak kira-kira dari dulu loh. Ada yang pernah mencapai 100.000 loh 1 liter. Tapi mereka memang tidak ada memadai. Lalu dia cuma berdoa, dia cuma bilang gini, Tuhan kalau seandainya Tuhan kasih aku kepercayaan, aku tuh pengen buka pom bensin untuk nolong rakyat ini loh supaya gak antri. Lalu dia cerita sama pendetanya, Bu pendeta saya tuh pengen loh punya pom bensin. Oh iya, ayo saya kenal sama kepala Pertamina di sini. Oh iya, kamu punya duit? Enggak. Terus ya kita ketemu aja dulu. Ketemu saudara, ketemu di pos security. Pak saya mau ketemu kepala Pertamina. Oh sudah janji? Enggak, tapi saya kenal baik, ini saya pendeta. Oh iya silakan masuk. Sampai sana udah tunggu lama, dibawa masuk. Ternyata kepala Pertaminanya sudah ganti. Udah bukan orang yang dikenal sama ibu gembala, bukan orang Kristen lagi. Ya, oh maaf Pak, saya pikir masih Bapak ini. Oh udah ganti Bu, sekarang saya ada keperluan apa Bu? Udah terlanjur masuk toh. Tapi kalau perkenanan Tuhan itu luar biasa. Ya silakan ibu ada apa ini loh, saya punya ini jemaat dia tuh kepengen buka pom bensin gini. Di daerah mana? Di daerah sini. Oh sayang di situ sudah ada semua tempat, sudah ada juga yang punya yang sudah mau buka investor. Oh berarti enggak bisa ya, enggak bisa. Begitu udah keluar ya udah terima kasih ya Pak. Begitu keluar di situ ada peta saudara di kepulauan itu. Kepala Pertaminanya bilang gini, kalau ibu punya tanah di daerah sini, ini kami masih cari kosong. Dia lihat, ada. Suami saya punya tanah di situ. Punya. Ya udah, besok kami survei ya Bu. Lalu disurveilah tempat itu. Waktu disurvei tempat itu, ibunya tanya, saya mesti bayar berapa ya Pak untuk survei? Nggak usah bayar Bu. Besok ibu terima aja karyawan saya pergi survei. Begitu ini, oke ya ibu, oke berarti nanti ya bangun gini, ibu harus siapkan gini. Oke Pak, sebentar Pak, saya tak pinjem uang dulu di bank. Enggak, modal iman. Dia pergi ke bank saudara, dia ngomong saya cuma ini saya mau gini, saya gadein tanah ini gini. Tiba-tiba bank setuju.
Dia buka tanpa ada bayar sogokan apa-apa. Dia bilang di tempat itu Bu, memang betul kami juga mau buka dermaga untuk pengiriman masuk ke kepulauan itu. Jadi pas Pertamina buka, di situ buka pelabuhan dia punya pribadi. Sekarang dia punya beberapa pom bensin. Saudara, apakah dia orang pinter? Dia punya duit? Waktu Tuhan berkenan, anak muda denger ya. Yang namanya keberuntungan. Ya, itu Tuhan beri kepada orang-orang yang setia dan berkenan kepada Dia. Kejar karakter Kristus di dalam Tuhan. Kau pikir dengan otak, saya banyak ketemu orang yang sudah punya uang, punya kenalan-kenalan hebat, tapi tidak dapat kesempatan itu. Tidak bisa, tidak dapat dari Tuhan. Waktu kita ini takut Tuhan, selalu jalan-jalan itu terbuka. Makanya kejar karakter hamba yuk. Kau akan menjadi orang yang terkemuka di mata Tuhan, saudara. Tuhan bilang, ya kalau engkau mau menjadi seperti itu, jadi orang yang paling rendah dulu. Yesus, belajar dari Yesus memberikan tebusan nyawa. Yang kedua saudara, yang pertama memiliki karakter hamba itu mencari perkenanan kepada tuannya. Yang harus kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Suami-suami, sehebat apapun engkau punya karir di kantor, kalau kau tidak berkenan sama Tuhan, apalagi tidak berkenan sama istri, ya cilaka hidupmu. Karena firman Tuhan bilang kalau kau tidak mengasihi istrimu, doamu terhalang. Mau kau berdoa sekuat apapun, kalau kau tidak mengasihi istri, doamu terhalang. Makanya bapak-bapak, hiduplah takut akan Tuhan. Hormati dan kasihi istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana engkau ingin dirimu diperlakukan, perlakukan juga seperti itu kepada istrimu. Makanya kalau malam istri minta pijat, engkau pijat dirimu sendiri toh. Bapak-bapak bilang kalau ini tidak nyambung sih ya. Tapi ini rahasia firman Tuhan loh. Ketika suami mengasihi istri, rezekimu, berkatmu itu ditambahin sama Tuhan. Ya sudahlah, pakai ayat aja hari ini toh buktinya semua akal logika kita mentok. Saya ketemu banyak orang pintar stres, saya ketemu banyak orang kaya stres. Tapi orang yang diberkati Tuhan, yang dikenan Tuhan, dia mengalami damai sejahtera dan sukacita. Itu loh yang luar biasa, amin. Ya, damai sejahtera ini nggak bisa dibeli dengan uang. Sorga itu ada di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Karena itu jadikanlah sorga dalam rumahmu. Dengan cara itu engkau ya mencari perkenanan Tuhan. Yang kedua saudara, ya mencari perkenanan Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana memiliki hati hamba itu? Ya, kita baca bersama 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat saudara. 2 Timotius 2 ayat yang keempat ya. 2 Timotius 2 ayat yang keempat firman Tuhan berkata sana demikian. Ya, kita baca bersama. 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat yang keempat ya. Seorang, baca 1, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, bagaimana kita ini berkenan kepada Tuhan? Tidak usah pusing. Dikatakan ya maka engkau mendapatkan perkenanan Tuhan. Prajurit yang sedang berjuang itu enggak pusing dengan perkara-perkara penghidupannya, karena dia tahu waktu dia berkenan kepada komandannya, maka komandannya akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Saya dulu mau ikut Tuhan itu, saya takut saudara. Waduh, saya ikut Tuhan, saya nggak bawa ijazah, saya diusir dari keluarga saya. Papi saya bilang jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan, kamu pakai apa? Sampai saya agak ketakutan melangkah untuk melayani Tuhan. Tapi saya ingat, papi saya itu dulu kepala kantor. Kalau dia pindah tugas ya, itu cuma disuruh pindah, Bapak, kapan kira-kira Bapak siap pindah ke lokasi yang baru? Ya, rumah sudah disediakan, ya mobil sudah disediakan, sopir disediakan, semua disediakan oleh instansi. Loh, saya tuh berpikir itu instansi dunia. Apalagi kita ini kalau setia melayani Tuhan loh.
Ya Tuhan itu pasti menyediakan semua yang kita butuhkan. Nggak usah pusingkan, ada banyak orang hari-hari ini dia stres, depresi karena terlalu pusing dengan perkara-perkara penghidupannya. Masih 10 tahun dia sudah stres. Yang lucu, stres dengan keadaan zaman tapi nggak pernah cari Tuhan. Stres sendiri, bingung sendiri, akhirnya kena stroke sendiri. Itu iya saudara, ketika engkau takut cari Tuhan. Waktu engkau khawatir, cari Tuhan. Sebab Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi bagaimana Tuhan bisa bertanggung jawab? Ya ketika kita ini sungguh-sungguh hidup mengabdi kepada Tuhan. Dengan jalan apa? Jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Nomor satu kan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya saudara, Alkitab yang bilang loh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah hari-hari ini banyak orang Kristen hidupnya terkutuk. Banyak. Dia kayak bangsa Israel. Berputar di padang gurun 40 tahun, hidupku kok gini-gini terus ya. Gak ada terobosan, hidupku kayak gini aja. Rumah tanggaku kayak gini aja. Engkau sedang dalam keadaan terkutuk. Kenapa terkutuk? Bukan karena kau sembah setan di Gunung Kidul. Bukan karena kau cari setan di Gunung Kawi. Jangan pikir orang yang terkutuk itu hanya orang yang pergi mencari persugihan. Kalau kau tidak mengandalkan Tuhan, terlalu mengandalkan dirimu sendiri dan manusia, Alkitab bilang engkau terkutuk. Ya, terkutuk. Saudara, andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Seorang prajurit, saudara pernah lihat kalau ada prajurit itu dikirim saudara perang, misalnya kemana? Ya, dia nggak pernah loh pergi perang, lagi mau pegang senjata gini ya. Di hutan tiba-tiba HP-nya bunyi, tirit, istrinya telepon, "Pak, nggak ada telur ini. Mau makan mana telur?" Prajurit itu kalau udah masuk hutan, HP-nya itu sudah dimatiin. Nggak ada urusan, mau istrinya mati, mau anaknya mati, ya itu dia percaya sudah itu urusan negara lah yang urus istri saya. Nggak mungkin dia kelaparan, karena prajurit ini harus fokus untuk bagaimana dia berkenan kepada komandannya. Ini gambaran saudara. Ya, ketika kita ini ada, saya tuh pernah ketemu dengan seorang yang dia pernah memang diutus perang. Dia bilang, "Aduh ibu, di depan kita nih musuh ya bu, kita nih lagi tiarap di rawa-rawa, di samping ada buaya." Saya bilang, "Terus bapak lari?" "Nggak bisa bu, nggak bisa lari." Ya karena waktu kita lari, kita pasti ketahuan musuh ada di situ. Jadi bapak diam aja. Saya bilang, "Untung bapak sama buaya temenan ya, sama-sama buaya." Makanya temen buayanya mau makan, temenku, halo, ya buaya darat ternyata. Ya, jadi saudara sampai seperti itu loh. Bayangkan di depan ini mati, di samping juga mati, tapi harus memilih diam. Ya, seringkali untuk mencari perkenanan Tuhan, kita ini memang harus mematikan keinginan kita. Amin. Seringkali engkau maunya ke kanan, tapi seringkali Tuhan harus belokkan arahmu ke kiri. Jangan ngeyel, jangan bertindak dengan kekuatanmu sendiri. Enggak, perhitunganku itu sudah ini. Bapak-bapak, engkau berbisnis, engkau punya perhitungan, oke. Tapi jangan pernah lupa bawa perhitunganmu itu di hadapan Tuhan. Ajak istrimu berdoa, tumpang tangan dan bilang, "Tuhan, sertai semua rencana kami Tuhan. Kalau ini bukan rencanamu, gagalkan Tuhan." Katakan. Berapa banyak kita berani berkata gagalkan Tuhan? Saudara mau apa aja, mau beli rumah, mau beli apa Tuhan, kalau engkau berkenan, ya minta tanda, ini terjadi aku oke. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tolong Tuhan batalkan niat kami. Tuhan tuh lihat loh saudara, waktu engkau serius dengan Tuhan, dia juga serius dengan hidupmu. Jangan saudara engkau berkata, "Enggak, ini bukan urusan Tuhan, nih aku sudah perhitunganku matang." Bagaimana kita ini punya hati hamba. Iya, cari perkenanan komandanmu saudara. Cari perkenanan Tuhan. Ketika kita ini sungguh-sungguh mencari apa yang berkenan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Dia Tuhan yang maha melihat. Bagi Tuhan mengangkat hidup kita itu terlalu mudah. Yang menjadi sulit bagi Tuhan menaklukkan kesombongan kita ini loh. Karena semua manusia itu punya kehendak bebas,
sekarang pulang, mulai dari rumah tangga ya. Suami istri, saya mau katakan pulang nanti, kau berdua masuk dalam kamar, suami istri gandeng tangan ya, berdoa, Tuhan, bilang aku mengasihi istriku, aku mengasihi suamiku. Tuhan, tuntun rumah tangga kami. Kalau itu tidak pernah terjadi dalam hidup rumah tanggamu, jangan mimpi kau akan diberkati. Jangan mimpi anak-anakmu akan diberkati. Suami istri dulu harus bersepakat, karena berkat bagi anak cucumu itu turun dari dalam hidupmu. Kalau perlu suami minta maaf, kalau aku ada salah sama kamu, maafin aku. Ya, istri juga berkata demikian. Mungkin kalau pulang ke rumah lama, saya minta sekarang yang suami istri lihat-lihatan. Coba dari sini saya bisa menilai loh, rumah tangga saudara itu seperti apa. Karena ada orang loh di gereja, saya suruh lihat-lihatan gak mau. Lihat istrimu, ya, yang dilihat istri orang. Lihat suamimu, yang dilihat suami orang. Coba yang suami istri sekarang tolong lihat-lihatan sama pasangannya, bilang say, kita memulai bersama-sama ya. Coba lihat istrinya, lihat istrimu, jangan lihat saya. Suruh lihat istrinya gak mau lihat loh, malah liatin saya. Ya, kita mulai dari kita dulu. Ini startnya saudara. Kalau engkau mau rumah tanggamu diberkati Tuhan, dimulai dari suami istri lebih dahulu. Ya, engkau hidup dalam rukun bersama, maka anak-anakmu diberkati Tuhan. Ada kerendahan hati kita bersama-sama. Tidak usah saling tuntut, kamu, aku. Ya, coba ya, kalau mau berantem ngomong aku yang salah mah, bukan aku. Emang boleh? Ya, emang boleh sengalah itu? Boleh kata firman Tuhan, boleh. Ya, jangan bilang emang aku bercanda. Ya, lakukan firman, jangan bercanda, tapi serius saudara ya. Waktu kita serius dengan Tuhan, maka Tuhan juga serius dengan kita.